sudah ada bintang tamu yang luar biasa pagi ini, yang kita tapingnya hari ini pagi, live-nya juga pagi, yang sangat glowing dan sangat populer di lingkungan keluarganya saja ya, mohon maaf. Ada Kak Vena Kurniasari. Iya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik kakak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Vena adalah salah seorang tim kita, pengolah data dan informasi bidang teknologi dan informatika Diskominfo SP Kota Surakarta. Jadi boleh di zoom sendiri pakai handphone maksudnya, untuk bisa melihat seperti apakah Kak Vena. Kak Vena, yang pasti kita akan ngobrol satu buah tema yang akan kita bahas untuk menambah pengetahuan Sobatkom di mana saja berada berkaitan dengan apa saja yang kita akan di Diskominfo SP. Tema kita kali ini adalah SPBE Kota Surakarta, kebijakan, strategi dan implementasinya. Jangan cuma ngaku-ngaku dong. Iya kak. Baiklah. Kak Vena, kita akan langsung ngobrol, dan buat Sobatkom silakan mungkin bisa menambah informasi berkaitan dengan tema kita SPBE khususnya. Kak Vena Kurniasari, pertanyaan pertama. Deg-degan ya kak ya ini ya ternyata ada. Iya, pertanyaan pertama. Oh iya, betul sekali ya kak. Kita akan membahas tentang SPBE. Kita boleh tahu sebenarnya apakah SPBE itu, dan ini kenapa sebegitu pentingnya di Kota Solo implementasi? Oke kakak. Terima kasih kak. Ini kesempatan kali ini saya akan membahas terkait SPBE, untuk mengenalkan apakah itu SPBE untuk teman-teman juga di luar sana ya. Oke. Nah, untuk SPBE sendiri itu kak, itu adalah suatu singkatan kak dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Jadinya di situ tidak hanya kita membahas terkait bagaimana mengembangkan aplikasi, karena di luaran sana itu kalau mendengar SPBE kayak gitu toh kak, itu pasti mikirnya cuman aplikasi kayak gitu. Iya. Nah, tapi SPBE iya benar seperti itu. Nah, tapi sebenarnya SPBE lebih dari itu kak, karena SPBE itu adalah bagaimana membangun sistem pemerintahan yang mana ini memanfaatkan elektronifikasi seperti itu, yang nantinya tujuannya itu kak, itu adalah meningkatkan efisiensi, kemudian transparansi, juga meningkatkan pelayanan publik kayak gitu sih kak. Jadi sebenarnya memudahkan dan membuat nyaman masyarakat. Iya pastinya kak, jadinya pengguna layanan itu akan dipermudah dengan adanya SPBE sendiri seperti itu, dengan tata kelolanya yang baik kayak gitu. Dan seberapa penting kalau itu kita apply di implementasi kita pakai di Solo? Kalau penting, pasti penting banget ya kak ya, karena SPBE ini itu untuk jadinya pedoman untuk melaksanakan transformasi digital kak. Kalau di sini kita sudah nggak digitalisasi, tapi kita itu lebih ke transformasi digital. Nah, SPBE ini itu menjadi pedoman agar transformasi digital itu lebih terpadu kak. Nah, sehingga nanti layanan-layanan itu nanti bisa saling terintegrasi, baik layanan-layanan yang memang di pemerintah sendiri maupun layanan yang untuk masyarakat kayak gitu kak. Jadi bukan hanya sekedar digitalisasi layanan, tapi juga menciptakan sistem yang lebih terintegrasi. Iya betul sekali kakak, betul banget. Karena apa kak? Percuma ya kak ya kalau kita membangun sistem tapi ternyata masih silo, masih sendiri, masih berdiri sendiri kayak gitu, tidak saling terintegrasi. Itu kan juga mempersulit ya kak ya nantinya ya. Banyak pekerjaan, banyak orang betul. Nanti juga datanya itu juga ada duplikasi kak kalau kayak gitu. Jadinya kalau sistem yang tidak terintegrasi seperti itu. Nah, SPBE itu ini tujuannya juga bisa menjadi pedoman untuk mengintegrasikan layanan, sehingga nantinya itu di Kota Surakarta ini ada satu data Kota Surakarta nih kak, yang ini sementara belum terwujud atau proses kak. Iya, karena tidak mudah kak ini kak untuk mewujudkan satu data Kota Surakarta ini. Nah, nanti satu data Kota Surakarta ini kedepannya itu bisa dimanfaatkan kak untuk pengambilan keputusan, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk artificial intelligence gitu. Hai gitu kak. Biasa aja. Iya. Karena bicara soal kebijakan,
regulasi apa saja yang menjadi dasar implementasi SPBE di Kota Solo ini, Kak? Kalau regulasi sendiri Kak, jadinya SPBE sendiri itu memang dari nasional itu memang ada apakah ada perpresnya Kak, Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tetapi di Kota Surakarta sendiri itu menurunkan kebijakan itu menjadi kebijakan daerah kayak gitu Kak. Jadi di Perwali nomor 43 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Surakarta. Ini itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di Surakarta. Ada penambahan-penambahan, misalkan apa namanya pengaturan terkait CCTV kayak gitu ada sih Kak sebenarnya di apa namanya di Perwali itu kayak Jadi, gitu. apa saja yang ada di regulasi itu isinya? Kalau muatan-muatannya lengkap ya Kak ya. Jadinya di Perwali tersebut itu ada satu tentang tata kelolanya. Nah, tata kelola itu meliputi antaranya itu ada arsitektur SPBE. Jadi nggak cuman arsitek itu merancang, menggambar, tapi di sini ada juga arsitektur. Iya. Biasa aja, Iya. terlihatnya begitu nggak usah animasi. Iya, iya Kak. Iya. Iya. Kemudian ada untuk tata kelola itu selain arsitektur juga ada peta rencana SPBE, kemudian ada ini rencana dan anggaran SPBE, kemudian Kakak menatap saya seperti itu. Saya akan menatap. Kemudian ada aplikasi, infrastruktur dan keamanan seperti itu untuk yang tata kelola. Selain tata kelola ada manajemen Kak. Jadinya di SPBE ini itu harus dilaksanakan itu berdasarkan manajemennya Kak. Di manajemen di manage. Nah, itu ada manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM-nya juga Kak. Manajemen semua. Iya, banyak banget manajemennya. Kemudian juga ada audit. Nah, jadinya setiap apa namanya layanan elektronik itu harus diaudit baik aplikasinya, infrastrukturnya, juga keamanannya juga Kak. Itu definisinya adalah dievaluasi, diperiksa ya, diperiksa sehingga sesuai nggak sih sama peraturan-peraturannya. Kemudian dari segi teknisnya juga diperiksa juga. Kemudian selain audit juga ada di situ muatan terkait penyelenggara SPBE. Jadinya siapa saja sih yang penyelenggara SPBE? Nah, di sini teman-teman SPBE bukan hanya Diskominfo SP ya. Oh ya, bukan hanya Diskominfo SP ya. Tapi seluruh perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Iya, betul. Surakarta. Iya, betul sekali. Kemudian ada juga muatan terkait percepatan SPBE, kemudian pemantauan dan evaluasi SPBE. Nah, semua lengkap itu Kak di dalam kebijakan Perwali itu. Ya, oke, jadi semuanya sudah disiapkan lengkap untuk mengawal SPBE khususnya di Kota Surakarta. Iya, betul. Dari muatan tadi, nah ini agak-agak kayaknya berat di materi itu soalnya. Kayaknya berat banget ya Kak ya. Aduh, saya jadi nggak berasa kuat gitu. Dari muatan tadi yang sudah Kak Vena sebutkan, aspek yang paling penting itu apa yang mendorong implementasi SPBE di Kota Surakarta? Sebenarnya Ada prioritas nggak sih? Ada yang paling belakangan atau justru? enggak sih, enggak ada prioritasisasi ya. Tidak ada ya jadinya. Iya. Jadinya seluruh aspek yang tadi saya sebutkan di muatan itu semua itu penting nggak bisa tidak saling menyalip, saling dominan nggak ada. Enggak, jadinya itu saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Tetapi Satu sama dengan yang lainnya. Tapi itu tetap untuk pertama kali kita itu untuk merancang sebuah sistem itu kan harus ada grand design-nya. Grand design. Iya. Nah, itu tertuang di dalam arsitektur SPBE Kak. Jadinya di arsitektur SPBE itu kita menggambarkan ini menjadi pedoman nantinya untuk mengintegrasikan antara proses bisnis, layanan, kemudian juga aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Jadinya itu sudah digambarkan dulu nih di arsitekturnya selama 5 tahun. 5 tahun itu kondisi sekarang itu seperti apa? Kemudian 5 tahun mendatang kita itu menginginkan seperti apa kayak gitu. Itu tergambar di arsitektur SPBE. Ya. Macam di konsep di awal. Nah, betul konsep. Resiko segala macam yang mungkin muncul. Ya, ya pasti betul. Bagaimana dengan roadmap?
Ini bahasanya berdasarkan orang. Iya. Atau peta rencana tadi udah sebut loh ya. Ini tinggal diinggrisin roadmap SPBI Kota Surakarta ke depan. Nah, untuk roadmap SPBE di Kota Surakarta itu memang kita memang ada kebijakannya ya Kak ya. Jadinya memang tertuang di dalam sebuah SK Wali Kota nomor 100/47.5 tahun 2022 tentang peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk tahun 2022 sampai 2026. Ya. Nah, tetapi jadinya roadmap itu dibuat itu untuk ini menjalankan tadi dari desainnya itu tadi kan Kak. Jadi arsitektur tadi arsitektur tadi kan ada nih kita tujuan akhirnya itu apa. Nah, roadmap itu menggambarkan tahap-tahapan per tahunnya itu kita harus ngapain seperti itu. Selain itu kita menggambarkan harus ngapainnya juga kita juga di roadmap itu juga selain pengembangan aplikasi juga ada pengembangan infrastruktur seperti apa, juga kapasitas SDM-nya juga kita tuangkan juga di roadmap itu Kak. Oke, jadi intinya komplit lah. Iya. Insya Allah. Peta rencana yang sudah disiapkan tadi. Iya, tapi sampai 2026. Nah, 2027 nanti udah beda tugas lagi, beda orang. Iya, beda lagi Kak. Apalagi ini kan baru ya Kak ya, nanti RPJMD-nya baru juga. Nah, itu nanti PR kita nih Kak, itu adalah membuat lagi untuk arsitektur SPBE. Kalau masih menggunakan kata-kata SPBE ya Kak ya. Nah, bisa itu jadi berubah berarti. Bisa jadi berubah karena memang kebijakan dari nasional pun berubah, kemungkinan tempat kita kan juga berubah ya Kak. Nah, itu nanti kita sesuaikan juga Kak, nanti untuk 5 tahun mendatang lagi kayak gitu. Jadi terupdate muncul nanti ya. Iya, menyesuaikan visi dan misi. Masing-masing biasanya Ya. punya visi dan misi yang berbeda. Iya, betul. Kita ikut aja nanti. Iya. seperti apa. Kalau dari sisi strategi dan implementasi, langkah konkretnya, nyatanya, realnya, kenyataannya yang sudah dilakukan apa? Kalau di Diskominfo sendiri ya Kak ya, di sini sesuai dengan tugas dan fungsinya Diskominfo itu salah satunya memang kita itu mendukung adanya inovasi-inovasi yang berbasis digital Kak. Nah, di sini kita itu membuka nih Kak konsultasi. Apa nih konsultasi? Konsultasi dan pembuatan aplikasi nih Kak. Jadinya mau web maupun aplikasi ya Kak ya. Misalkan nih Kak, selain di sini nih Kak di ruang sebelah itu ada coaching klinik Kak. Ruangan Upakari Iya. 3 Iya kan? yang kita siapin untuk coaching klinik. Iya. Layanan digital. Jadinya di situ kita itu menerima ini konsultasi ya terkait pengembangan website, pengembangan aplikasi kayak gitu Dan Kak. itu untuk OPD. Iya, Kota Surakarta. betul sekali seperti itu. Kemudian selain itu yang sudah kita lakukan juga itu adalah penguatan keamanan nih Kak. Nah, ini kalau Ya. sudah keamanan ini harus hati-hati ya. Iya. Gimana penguatan keamanan? Nah, kalau penguatan keamanan sendiri kita itu setiap aplikasi yang sebelum masuk ke server itu kita melakukan asesmen aplikasi Kak. Jadinya di situ kita ada uji fungsinya. Jadinya kita memastikan tidak ada bug. Tidak ada BUG. Ya bug. Bukan bakso bug. Ya, tidak memastikan tidak ada bug di aplikasi itu. Kemudian untuk keamanannya kita juga menyesuaikan dengan perban BSSN kayak gitu. Kemudian juga ada uji integrasi Kak. Jadinya nantinya aplikasi-aplikasi itu harus ada integrasi dengan aplikasi yang lainnya kayak gitu. jadi- Selain itu juga ada audit keamanan yang tadi kita bahas di depan itu, dan juga keamanan itu juga diterapkan di sisi infrastrukturnya juga sih Kak. Jadi semuanya lengkap di. Kalau dari sisi keamanan. Kemudian selanjutnya itu integrasi sistem Kak. Jadinya kita mendorong bahwa sistem-sistem yang ada di pemerintah Kota Surakarta ini untuk dapat saling berintegrasi kayak gitu Kak. Jadinya kita mendorong adanya API kalau teknisnya seperti itu Kak. Jadinya aplikasi itu harus ada API-nya biar nanti layanan-layanan yang lainnya itu nanti bisa terintegrasi kayak gitu. Nah, Jadi nanti arahnya juga ke solo datanya. iya pasti Kak. Jadinya kan nanti data-data itu nanti juga nanti ditampilkan di seluruh datanya ya Kak ya. Tidak Jadinya ada duplikasi data segala macam ya. iya biar itu mengurangi duplikasi data seperti itu. Kemudian Kak Vena, sebenarnya ada ukurannya kah untuk menilai sebuah seberapa besar implementasi SPB di Kota Surakarta?
Kalau untuk alat ukurnya ada Kak, jadinya kita setiap tahun itu ada yang namanya pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB Kak. Jadinya memang dilakukan oleh pusat dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh pusat juga Kak. Nah nantinya kita mengumpulkan nih, jadinya ke perangkat daerah nanti mengumpulkan, melaporkan hasil-hasil capaian mereka sesuai dengan peta rencana seperti itu, dan nantinya hasil dari evaluasi itu untuk perbaikan ke depannya Kak. Oke. Gitu. Ini kebetulan kita yang kolek semuanya. Iya betul. Yang presentasi segala macam dibuat oleh teman-teman OPD. Iya betul sekali. Ya. Hasilnya mestinya ada ya. Kita kalau 2025 nih. Iya. Kan belum, ini proses berjalan mestinya ya. Iya. Kalau 2024 apa hasilnya? Kalau boleh di-share dong kita ya evaluasinya. Oh ya, boleh silahkan. Ya, belum. Siap mendengar, siap melihat. Iya, jadinya untuk hasil evaluasinya sendiri untuk tahun 2025 ini memang baru berjalan dan baru ini ya sedang dirumuskan oleh pemerintah pusat juga. Nah, kalau untuk tahun 2024 kemarin memang Kota Surakarta itu mendapatkan indeks PBE-nya 4,3 Itu Kak. artinya Memuaskan Kak. Memuaskan. Alhamdulillah memuaskan. ya, terima kasih kerja tim semuanya ya. Iya, itu berkat kerja tim dari seluruh perangkat daerah juga ikut bekerja untuk mencapai hasil tersebut Kak. Ya. Jadi 4,3 kategorinya memuaskan. Jadi faktor-faktor yang terlibat di situ macam-macam berarti ya, ada kebijakan, tata kelola. Betul. Tadi ya. Betul. Jadinya kita itu memang dari 4,3 itu kita nilai tertinggi kita memang di kebijakan, kemudian setelah itu di layanan, kemudian juga di domain tata kelola. Tetapi kita masih punya PR Kak di domain manajemen. Manajemennya ada sesuatu yang harus kita. Iya, pasti kita harus pentingin improve. lagi. Iya. Lagi. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa better ya tahun 2020. Iya. Oke. Salah Ya mohon dukungannya ya. Kameranya dua-duanya. Oh ya. Oh ya, dua-duanya boleh. Iya. Soalnya tergantung sama yang ada di belakang mix ya. Oke. Oke. Kak Vena, harapan SPBE Kota Surakarta range dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke, untuk harapannya pastinya di Kota Surakarta ini nantinya 5 sampai 10 tahun ke depan itu menjadi kota yang sudah tercipta ekosistem digitalnya Kak. Jadinya ekosistem digitalnya sudah baik, sudah efektif, sudah inklusif kayak gitu. Dan juga nanti pemerintah Kota Surakarta ini juga untuk layanan-layanannya itu sudah terintegrasi semuanya Kak untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Iya, jadinya nanti untuk masyarakat itu cukup dalam satu genggaman itu semua layanan bisa di apa namanya? Dilakukan cuma dalam satu genggaman. Iya, kalimatnya bisa kita balik. dilakukan. Iya, oke. Iya, betul. Akses dengan mudah. Iya, aksesnya dengan mudah seperti itu. Dan juga nantinya semoga juga sudah adanya pemanfaatan kecerdasan buatan juga Kak. Dan juga mungkin adanya otomatisasi pelayanan publik juga. Jadi goal besarnya adalah semua kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, untuk betul bisa sekali. Ya, betul. Baik, Kak Vena, seru banget informasinya. Jadi mungkin buat Sobat Kom, khususnya masyarakat Kota Surakarta berharap banyak dari SPBE ini karena goal besar tadi kita sudah sampaikan, mempermudah kita sebagai masyarakat untuk mengakses semua layanan disiapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Betul. Terkait dengan berbagai macam hal ya Kak Vena ya di Kota Solo. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kak. Memberikan informasi untuk kita semuanya. Iya, terima kasih juga Kakak sudah mengundang saya. Ya, sudah dijadwal soalnya bukan diundang. Oh iya, betul. Mudah-mudahan kita semua bisa makin memahami pentingnya SPBE dan manfaatnya bagi layanan publik. Ini kan kalimatnya Kak Vena sebenarnya. Oh iya, betul sekali Kak. Thank you sekali lagi Kak Vena, sukses ya selalu. Tetap glowing di masa-masa 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Amin. Sesuai dengan program SPBE kita. Iya, semakin glowing ke depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Kak Vena. Iya, waalaikumsalam Kakak. Baik Sobat Kom, demikian tadi obrolan seru kita di Kominfo, Diskominfo SPIN Podcast yang sudah kita siapkan dengan tema yang tentunya bisa menambah wawasan kita tentang apakah itu SPBE,
SPBI Kota Surakarta berkaitan dengan kebijakan, strategi dan implementasi bersama dengan Kak Vena Kurniasari, pengolah data dan informasi bidang teknologi dan informatika Diskominfo SPBI Kota Surakarta. Saya Bibip mohon pamit, ketemu lagi di episode berikutnya dengan informasi-informasi lebih seru khusus untuk semua sobat kom di manapun Anda berada. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat.